Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam new normal. Halo anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Jumpa ketemu lagi di kegiatan pembelajaran teknologi, informasi, dan komunikasi spesial untuk kalian semua kelas 6. Kabar baik ya, dan kalian tetap sehat dan tentunya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Dan tak lupa selalu menjaga kesehatan dan mematuhi sekaligus menjalankan standar protokol kesehatan yang berlaku dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi menjauhi kerumunan. Oke, dan aku semuanya, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, yuk kita berdoa dulu. Memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan tentunya penuh berkah. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilakan. Amin. Berdoa selesai. Oke, kita lanjutkan ya pembelajarannya. Kalau minggu yang lalu kalian sudah bisa dan menguasai bagaimana mencari rata-rata dari suatu data. Jadi kalau kita punya data sekian banyak data, mencari rata-rata sudah gampang dan tidak perlu susah-susah lagi. Nah, kita lanjutkan pembelajarannya hari ini masih berhubungan dengan fungsi statistikal. Kalau kemarin tentang rata-rata dengan menggunakan fungsi average, kita akan mencari atau belajar menentukan nilai tertinggi dan nilai terendah. Oke, coba untuk latihan, coba kamu buka program Microsoft Excel kalian ya. Pada ini punya data. Datanya adalah 75, 24, kemudian coba dicatat ya, sedikit aja. 75, 24, kemudian 75, kemudian 45. Saya ulang, 75, ya 24, kemudian 75, kemudian 45. Dari data 4 data itu, kira-kira yang nilainya tertinggi berapa? Dari 75, 24, kemudian 75, kemudian 45. Nilai tertingginya berapa? Ya, betul, 75. Kemudian nilai terendahnya, ya 24. Itu kalau kita punya hanya 4 data. Nah, sekarang kalau kita punya banyak data kayak kemarin, sekian banyak data, kita diminta untuk mencari nilai tertinggi dan nilai terendah. Pasti kita akan mencari satu persatu. Berarti satu persatu ternyata sama bukan, ternyata sama lagi bukan. Nah, kita akan kesulitan kalau dilakukan secara manual. Nah, ada perintah khusus untuk mencari nilai nilai tertinggi dan nilai terendah. Pakai apa? Ya, kalau nilai tertinggi kita bisa gunakan fungsi max dari kata maksimum, tapi tidak boleh diketik maksimum ya. Kemudian nilai terendah kita bisa menggunakan fungsi min dari kata minimum. Caranya bagaimana? Ketik tanda sama dengan, kemudian ketik max untuk mencari nilai tertinggi, kemudian kurung buka blok atau blok ring yang akan kita cari rata-ratanya. Dan juga kalau kita mencari nilai terendah, maka kita caranya ketik tanda sama dengan, kemudian ketik min, kemudian kurung buka blok data yang akan dicari nilai terendahnya, kemudian kurung tutup, tekan tombol enter akan muncul. Nah, kalau kita hanya mendengarkan saja tanpa mempraktekkan, kita akan kesulitan. Yuk kita menuju ruang pembelajaran untuk belajar sama-sama mencari nilai tertinggi dan nilai terendah. Oke, kita sudah sampai di ruang pembelajaran. Yuk kita mulai pembelajarannya, yaitu mencari nilai tertinggi dan terendah dari suatu data. Kalau tadi di ruang utama kalian sudah mencoba mencari nilai tertinggi dan terendah dari 4 data. Sekarang coba kita cari dari beberapa macam data, sekian banyak data, kita cari nilai tertinggi dan terendahnya. Coba kamu buka Microsoft Excel-nya ya. Kalau sudah kamu buka dan sudah siap, coba kamu ketik data ini. Nah, ada data 75, 24, kemudian 75, kemudian 45, 12, 54, 63, 25, 41, 22, minus 22, 58, minus 98, 96, kemudian 85, 14, 0, 10, dan 8. Oh ya, mohon maaf, Pak Rudi tidak memberikan atau tidak mengetik, menginputkan data dimulai dari sel A1 ya. Ini hanya untuk mempermudah aja kalian melihat data ini.
Kalau tampilnya di samping ini kan agak susah nantinya ya, jadi baru diletakkan agak ke tengah aja. Tapi kalau nanti mengetik sebenarnya harus dimulai dari sel A1. Oke, kalau sudah, coba kamu cari dari data yang ada di kolom D ini, berapa nilai tertingginya, angka tertingginya berapa. Nah, pasti kamu akan mencari satu persatu gini, dilihat satu persatu gini ya. Nah, kita akan makan waktu terlalu lama. Kebetulan ini hanya 20 data. Kalau tadi 4 data, gampang, kita tinggal membayangkan aja. Sekarang nilainya 20, angkanya, datanya sebanyak 20 data. Nanti bisa sampai ribuan data. Nah, ini coba kamu cari nilai tertingginya berapa. Kita ketik tertinggi di sini ya, pakai huruf kecil aja, nggak semua, nggak apa-apa. Nanti hasilnya ada di kolom G, tertinggi. Nanti kita juga cari yang terendah. Nah, agar tidak perlu mencari satu persatu, kita tidak perlu melihat secara satu persatu gini, gunakan fungsi yang ada dalam fungsi statistical, yaitu menggunakan fungsi max atau fungsi max. Tulisannya max, jadi ngetiknya sama dengan max kurung buka. Jadi itu untuk mencari nilai tertinggi. Fungsi untuk mencari nilai tertinggi adalah fungsi max. Caranya gimana? Ketik tanda sama dengan ketik max. Apakah harus besar semua atau kecil semua? Tidak masalah. Yang penting terbaca max. Kemudian kurung buka, blok datanya. Kira-kira berapa nilai tertingginya? Dan tidak usah lihat di yang ini, nggak usah. Tinggal tekan tombol enter saja. Nah, ketemu nilai tertingginya adalah 96. Apa betul tertingginya 96? Oh iya, betul. Kenapa bukan minus 98? Karena ini minus. Jadi tidak mungkin ini adalah nilai tertinggi. Sekarang kita cari nilai terendahnya. Juga tidak perlu mencari satu persatu. Tertinggi lawannya adalah terendah. Max lawannya adalah min. Ketik aja min. Kemudian blok datanya kurung tutup. Jadi terbaca sama dengan min D1 sampai dengan titik 2 dibaca sampai dengan D1 sampai dengan D19 ya. D1 sampai dengan D19. Tekan tombol enter. Nilai terendahnya adalah minus 98. Oke ya. Oke, saya ulang. Kalau tadi menggunakan huruf kecil semua, sekarang kita coba menggunakan semuanya huruf kapital. Nilai tertinggi max. Kalau kamu kalau sudah muncul ini boleh dipakai. Nah, diklik 2 kali, kemudian muncul max, blok datanya. Kurung tutup, enter. Kemudian min, blok, kurung tutup, enter lagi. Sudah ketemu. Gampang kan? Ya, kalau kita menggunakan komputer, kita menguasai, pasti kita akan terbantu dan semakin mudah pekerjaan kita. Tapi kalau kita menggunakan komputer tidak menguasai, akan mempersulit diri kita sendiri. Makanya dalam kondisi pandemi 19 ini kamu diwajibkan, kalian semua kita diwajibkan untuk mengenal teknologi informasi dan komunikasi. Jadi sudah nggak ada istilah lagi, gaptek sudah nggak ada. Mudah-mudahan nanti ketika kita muncul, kita ketemu di pertemuan tatap muka langsung di pembelajaran, tidak ada siswa yang gaptek lagi. Oke ya, untuk fungsi tertinggi dan terendah bisa kalian pelajari dan kita kembali ke ruang utama. Nah, itu tadi ya, bagaimana caranya kita menentukan nilai tertinggi dan terendah dari suatu data. Nah, untuk latihan coba kalian buka modul kalian di halaman 21. Oh, bukan 21. Oh iya, betul. Halaman 22. Halaman 22 di situ ada 2 tabel, yaitu tabel untuk mencari nilai tertinggi, kemudian ada tabel untuk mencari nilai terendah. Kebetulan yang muncul di situ hanya fungsinya saja, hasilnya belum ketemu. Nah, tugas kalian kamu cari di situ. Tabelnya seperti sama dengan kemarin ya. Kamu cari nilai tertinggi dan terendah dari masing-masing tabel itu. Jadi kamu nanti mengerjakan di 2 tabel, boleh dalam satu file, boleh file lain boleh.
Yang penting kamu mengerjakan 2 tabel untuk mencari nilai tertinggi dan terendah. Kalau ada nilai rata-rata harus kamu ketik ulang, berarti rata-ratanya kamu harus mencari juga dengan menggunakan fungsi, jangan diketik, nanti tidak akan ketemu dengan pasti. Ya, oke, saya ulang lagi. Di halaman 22 itu ada 2 tabel, yaitu tabel di contoh fungsi maksimum atau contoh fungsi max untuk mencari nilai tertinggi. Kemudian ada tabel untuk contoh fungsi min untuk mencari nilai terendah. Coba kamu cari nilai terendah, tertinggi dan terendah dari masing-masing tabel tersebut. Ingat, tabelnya persis buat seperti itu. Ada nomor, nama, dan nilai TIK, teori, praktek, dan rata-rata. Khusus rata-rata jangan diketik langsung, tapi kamu harus mempergunakan fungsi rata-rata, yaitu fungsi average. Oke ya? Ya, boleh kalian main dengan warna, menggunakan fill color untuk memberikan warna tabelnya. Buat tabelnya sebagus mungkin, semenarik mungkin, agar nilai kalian lebih bagus. Oke, dan tidak kesulitan. Jika kesulitan, kalian boleh bertanya lewat WA Group atau melalui deskripsi pada channel YouTube ini, khususnya di materi yang saya kita pelajari. Sukses untuk kalian semua. Pastikan kalian menyebut nama Tuhan sebelum kalian memulai kegiatan dan memuji kebesarannya setelah kalian mengakhiri seluruh aktivitas. Jaga kesehatan, patuhi dan laksanakan standar protokol kesehatan yang berlaku dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi, jauhi kerumunan. God bless you, God love you, God save you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam new normal.